Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang kami sayangi, pengurus masjid yang kita muliakan, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, sahabat sebaya, adik-adik kami sedang jemaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadiahkan kebahagiaan zahir dan batin kepada kita semua, keselamatan dunia wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah kajian kita pada kesempatan yang lalu yang belum kelar tentang hadis Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisamaniyati asyar, nilainya adalah 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 20. Sedangkan wasilatul rahim, menyambung tali silaturahim, kata Nabi bi 24, nilainya 24. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang sedekah. Sedekah itu nilainya 10, ibu dan bapak. Biasanya satu amal, satu dibuat, satu pula nilainya, tapi sedekah beda. Satu dibuat, 10 nilainya. Maka apakah hal yang paling disesali oleh umat manusia saat sakaratul maut adalah ketidaksempatan mereka untuk bersedekah? Maka dalam sebuah hadis, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah? Apakah masanya, kapankah masanya sedekah itu paling besar pahalanya, duhai Rasulullah? Sedekah itu besar pahalanya, tapi kapan sedekah itu paling besar pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta sadaqah, bersedekahlah kalian, anta sahihun, dikala badan kalian sehat, syahihun, dikala kebutuhan kalian sedang banyak-banyaknya, takhsyal faqra, engkau sedang takutnya mengalami kefakiran, wa ta'munul ghina, engkau sedang berharapnya mendapatkan kekayaan. Jadi kalau badan sehat, biasanya kebutuhan itu banyak ibu dan bapak. Nak beli ini, nak membuat ini, nak membeli ini, nak membuat itu. Jadi kalau badan sehat, kebutuhan naik. Kalau kebutuhan naik, maka jiwa kita ini tanpa terasa rupanya takhsyal faqra, takut mengalami kefakiran. Terjual tanah 600 juta. Ditanya kepada Ustaz, wajibkah zakat Ustaz? Wajib, kata Ustaz. Berapa zakatnya? 2,5%. Dicobanya kali 2,5% dari angka 600 juta. Rupanya 15 juta. Nah, ayat kata dia, ini kalau dijadikan angsuran kredit Avanza, ini lumayan juga ini kata dia. Takut dia dengan 15 juta itu dibelanjakan di jalan Allah. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, ahsinu amwalakum bizakah. Bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi satu-satunya yang bisa membentengi harta itu hanya zakat. Zakat itu bukan PK, bukan piti keluar, tapi zakat itu PM, piti masuk ibu dan bapak rahimakumullah. Mengapa demikian? Dari sisi terjemahannya saja, zakat itu maknanya 5. Pertama, zakat itu bermakna bertambah. Jadi kalau tak bertambah dia itu bukan zakat namanya. Yang kedua, zakat itu maknanya bertumbuh. Kalau tak tumbuh dia tak zakat namanya. Yang ketiga, zakat itu maknanya berkembang. Kalau tak berkembang dia tak zakat. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur kata Allah, Allah tambah tu nikmat. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku kata Allah sangatlah pedih. Yang keempat, zakat itu maknanya bersih. Maka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan hartanya. Jadi tutahhiruhum itu yang dibersihkan, yang disucikan itu harta, wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa orang yang memberinya.
Nah, jadi salah satu yang dihantam oleh zakat adalah munculnya sifat kebinatangan dalam hati manusia. Manusia ini memiliki sifat kebinatangan. Maka oleh orang-orang ahli ilmu mantik dikatakan, apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang berpikir. Mengapa disebut hewan yang berpikir? Ada dua karakter yang saling bunuh-membunuh dalam diri manusia, yakni karakter kehewanannya dan karakter berpikirnya. Kalau hidup karakter kehewanannya, maka mohon maaf, matilah berpikirnya. Kalau hidup berpikirnya, maka hilanglah, matilah sifat kebinatangannya. Nah, apa di antara sifat kebinatangan itu? Punya orang, punya awak juga. Milik orang, milik awak juga. Allah uji kita dengan harta sedikit saja. Belum tentu lulus, Pak. Allah kasih dalam 5.240.000 gaji. Jadi 5.240 gaji. Allah titipkan dalam gaji itu 130.000 harta orang. Jadi tidak sampai ujungnya Allah habiskan. Jadi kan ujung itu kan 240. Jadi 5.240 gaji, 130.000-nya itu harta orang. Apakah semua orang mau mengeluarkan itu? Ya. Itu disebut sifat kebinatangan. Maka orang tidak membayar zakat ini, Ibu dan Bapak, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wajib dibunuh. Dilevelkan dengan tiga. Yang tiga ini dilevelkan sama oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, orang murtad. Orang murtad wajib dibunuh. Yang kedua, yang mengaku nabi palsu dan mengikut nabi palsu wajib dibunuh. Yang ketiga, orang tak bayar zakat. Jadi orang tak bayar zakat itu, walaupun dia salat wajib dibunuh. Kalau itu dibuat di Pekanbaru, banyak yang mesti dibunuh, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Karena Pekanbaru ini termasuk wilayah yang rendah zakat. Kita ini jauh ketinggalan dibandingkan Siak, jauh ketinggalan dibandingkan Kampar, dibandingkan Rohil, bahkan kalah oleh Kuansing, kalah oleh Pelalawan. Jumlah penduduk Pekanbaru 1.200.000 orang, jumlah penduduk Siak hanya 400.000 orang, tapi jumlah zakatnya Siak itu sudah menyentuh di angka sekitar 25 miliar, sedangkan Pekanbaru hanya 6,4 miliar. Kalau sempatlah jumlah penduduk Siak sama dengan jumlah penduduk Pekanbaru, maka tak tertutup kemungkinan Siak itu jumlah zakatnya 75 miliar. Kemana pergi zakat orang Pekanbaru? Lalu ada yang mengatakan, mungkin ke kampung enggak Pak Ustaz? Memang kita ini kadang-kadang aneh. Sholat niru Nabi, puasa niru Nabi, nak berhaji meniru Nabi, nak berumrah meniru Nabi. Orang tak mau meniru Nabi cuma dua saja. Pembagian harta warisan satu, berzakat satu. Bagaimana cara orang membagikan harta warisan? Apa kata nenek mama, apa kata adat? Bukan apa kata Allah. Tapi yang lain ikut dengan Allah. Khusus membagi harta warisan, ikut dengan caranya manusia. Yang kedua, kapan manusia tak patuh dengan Allah, tak mau ikut dengan Allah, berzakat. Coba contohnya Bu dan Bapak rahimakumullah. Pernahkah Nabi membayar zakat langsung? Coba carikan, bantukan saya mencari dalilnya. Pernahkah Nabi membayar zakat langsung? Nabi membayar zakat ke mana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kan lembaga. Pertanyaannya, sejak kapan kita diajarkan membayar zakat langsung? Yang kedua, pernahkah Nabi berzakat ke kampung? Nabi orang Mekah mencari uang di Madinah, berzakat di Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat-empatnya adalah orang Mekah, tinggal di Madinah, mencari nafkah di Madinah. Bayar zakatnya di mana? Di Madinah. Orang kita lahirnya kadang di sini, cuman emaknya orang kampung, cari uang di sini, yang dihambat jalan sini, mempestakan anak di sini, kemungkinan besar mati di sini, cari uangnya di sini, apa-apa semuanya di sini, tapi bagikan zakat kemana? Nah, ini terjadi Ibu dan Bapak rahimakumullah.
Nah, ini salah satu penyebab lemahnya zakat di Pekanbaru. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi zakat itu bertambah, bertumbuh, berkembang, bersih. Satu lagi apa? Berkah. Maka harta itu akan terjaga dia dengan zakat. Bahkan wadau mardakum bis sadaqah. Sembuhkan segala penyakitmu dengan bersedekah, kata Nabi. Tak ada penyakit yang tidak sembuh oleh sedekah. Satu sedekah itu menghindarkan dua musibah. Jangankan penyakit zahir, penyakit batin pun hilang dikarenakan sedekah. Saya buat dan bapak pernah punya pengalaman jamaah dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak nampak. Dulu saya sulit percaya hal-hal yang gaib itu di tanah suci, karena kalau tidak langsung mengalami saya sulit percaya. Dulu ketika orang mengatakan ada yang tak nampak Ka'bah, saya sulit percaya Pak Haji. Tapi paling tidak sekarang saya sudah mendengarkan pengakuan 3 hingga 5 orang yang mengatakan tak menengok Ka'bah. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang kedua, ada orang yang kemudian dulu saya dengarkan cerita, dia ketika keluar dari hotel nak pergi tawaf, lalu dia mengaku tawaf tapi tak pulang-pulang 2 hari. Ketika dicari ketemu di tempat pembuangan sampah. Sulit dahulu saya percaya ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi setelah saya mengalami ini dalam waktu yang dekat ini saja, sudah 2 orang lagi saya temui dan itu yang cerita dia. Salah satunya pejabat ibu dan bapak rahimakumullah. Saya waktu haji tahun 2013 itu bos. Saya ketemu bapak ini bulan lalu. Saya tahun 2013 itu Pak Ustaz, saya dikeroyok 20 orang kata dia. Saya bilang, kok kami nak tahu Pak sebenarnya. Yang mengeroyok saya itu tak nampak orangnya Pak Ustaz. Pulang haji sakit berbulan-bulan. Mungkin karena saya dahulu sering mengintimidasi orang Pak Ustaz kata beliau. Sekarang sadar Pak, taubatan nasuha. Nah sebelumnya ada seorang jamaah pengusaha, dia merasa dikejar-kejar hantu di tanah suci. Nah, karena kita tidak berpengalaman tentang perhantuan, saya bawa beliau ke rumah sakit. Saya kena marah sama dokter. Apa kata dokter? Bawa jamaahmu ini pulang. Dia tak sakit sama sekali. Dia ini sakit jiwanya. Jadi bagaimana cara mengobatinya dok? Nanti obatnya 2. Pertama, suruh dia silaturahim. Yang kedua, sedekah. Nah, coba bayangkan ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya silaturahim dan bersedekah itu menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan termasuk penyakit kejiwaan. Ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi orang yang sakaratul maut itu menyesal betul. Karena kata Nabi, bersedekahlah dikala badan kalian sehat, kebutuhan kalian naik, kalian sedang takut mengalami kefakiran, wa ta'mulul ghina, kalian sedang berharap menjadi orang kaya. Kalau harta itu berhadapan dengan jiwa yang sedang berharap kaya, berapapun adanya Pak terasa banyak. Contoh, terjual tanah 600 juta, 585 juta kan untuk kita, 15 juta kan di jalan Allah. Yang kita hitung yang mana? Yang 15 juta. 15 juta kok kalau diputar sekali putar, sekian piti untungnya kok. Jadi itu rasakan iya, rasakan banyak, rasakan bertumpuk. Padahal nggak ada Pak. Semuanya itulah alladzi yuwaswisu fi sudurinas, sesuatu yang diombang-ambingkan, yang dibisik-bisikkan, yang dibuat ragukan ke dalam hati umat manusia. Nah, jadi kalau dalam kondisi macam itu, latumhil kata Nabi, jangan engkau tunda sedekahmu. Karena kalau sudah idza balaghatil hulqum, nyawamu telah sampai ke tenggorokan, kata Nabi, kulta, engkau akan berkata li fulanin kaza wa li fulanin kaza, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Jadi rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah sakaratul maut, orang ingin semuanya bersedekah. Ibu dan bapak, sebelum kita pindah kepada meminjamkan uang tak berbunga, kedua, apakah yang paling disesali oleh orang mati? Orang mati itu satu, cuman yang paling dia sesali, laula akhartani ila ajalin qariba.
duhai Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah ditunda matiku ini agak beberapa waktu saja? Kata-kata ila ajalin qarib itu bermakna waktu yang pendek, beberapa saat, hanya beberapa jam, beberapa hari saja. Bisa tidak ditunda matiku ini beberapa hari saja? Kalau bisa ditunda mati itu beberapa hari saja, apa yang hendak dilakukan oleh setiap orang mati? Satu saja, fa'as-saddaqah. Sungguh kami nak bersedekah. Kebetulan Ibu dan Bapak, saya beberapa hari ini baru pulang dari Tanah Suci. Saya kemarin membawa jamaah ke salah satu hotel baru yang baru diwakafkan. Jadi kebetulan kita menginap di hotel namanya Tobah Tower. Tobah Tower itu tidak jauh dari hotelnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi hotel Sayyidina Utsman bin Affan itu ada di kisaran, sekarang pintu berubah semua. Dulu ada pintu 1, 2, 3, sekarang nama pintunya sudah berubah. Sudah 300-an sekarang pintu. Jadi istilahnya pintu 300 sekian. Kalau Bapak Ibu mau mencari nanti wakafnya Utsman bin Affan 1500 tahun yang lalu, itu ada di pintu 326. Lalu saya bawa jamaah ke arah pintu 25 lama, dekat Burung Merpati itu Gus. Dekat Pak Yunus Pondok Paten pernah jual bakso di situ. Nah, hotel besar di samping tempat Pak Yunus Pondok Paten dulu pernah jualan bakso, hotel bintang 5 mewah itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, lebih besar daripada Arya Duta. Lebih tinggi jauh, 2 kali lipat daripada Arya Duta. Hotel itu pun sekarang sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan tuh hotel, Pak. Datanglah adik-adik mahasiswa di Universitas Madinah itu ke kamar saya. Saya tanya, berapa kalian bayar SPP? Gratis Pak Ustadz. Kemarin sempat ada wacana bayar, tapi karena banyak yang memohon tidak bayar, akhirnya dimunculkan wacana kedua, hanya dibayar oleh mahasiswa yang dari negara-negara kaya seperti Uni Emirat Arab, Qatar, lain sebagainya. Tapi itu pun belum langsung dipraktekkan, belum langsung dieksekusi kebijakannya. Saya tanya, berapa itu bayarnya? Rupanya 1 semesternya itu, Bos, kalau uang kitanya lebih kurang 44 juta, Ibu dan Bapak rahimahullah. Kalau sempat anak-anak Indonesia yang kuliah di Madinah itu mesti bayar 44 juta per semester, itu makin sedikit anak-anak kita yang kuliah ke sana. 44 juta. Kok bisa gratis? Gratis itu diambil dari hotel-hotel yang diwakafkan. Nah, coba Ibu dan Bapak bayangkan. Kalau hotel-hotel itu yang membayar gratis, orang mencari ilmu S1, S2, S3, dibawanya ilmu itu ke kampung, ke Indonesia, ke Afrika, ke macam-macam. Dicerahkannya masyarakat, berapa nilai pahala yang diterima oleh orang yang berwakaf. Maka Ibu dan Bapak, hal yang paling disesali oleh orang mati itu hanya satu, tak sempat bersedekah. Maka manusia paling celaka itu langsung ditulis di nomor urut 2. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Pengumpat pencela ini layak nomor urut 1. Dikerja ngumpat aja, kerjanya mencela saja. Ada yang nampak yang buruk oleh dia, suka mencari keburukan saja. Wajarlah di nomor 1. Tapi coba renungkan nomor 2-nya apa? Siapa orang nomor 2 yang paling celaka itu? Alladzi jama'a malan wa addada. Nah, siapa kita yang nak kena kelompok ini? Nah, coba kita mengartikannya secara tekstualnya. Alladzi jama'a, orang-orang yang mengumpulkan, malan, harta, wa'addadahu, dan menghitungnya. Siapa kita nak masuk? Siapa kita yang tidak masuk kelompok alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya?
Kerjaan kita tiap hari kan itu, Pak. Cari, kumpul, hitung. Cari, kumpul, hitung. Cari, kumpul, hitung. Lalu apakah kita semua ini kena? Nah, rupanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, orang mencari, mengumpul dan menghitung macam mana yang disebut dia ini adalah kelompok yang celaka tadi. Orang yang salasun muhlakatun. 3 macam perkara yang bisa membuat hidup manusia itu hancur, rusak, binasa. Salah satunya hawa muttabaun dan wasyuhun muta'un. Apa itu hawa muttabaun? Hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, syuhun muta'un. Kikir yang terlalu diikuti. Apa contoh kikir yang terlalu diikuti? Contohnya, Pak, hartanya untuk anak dia jelas. Untuk bini dia jelas. Yang tak jelas itu untuk dia. Coba lah Ibu dan Bapak renung-renungkan. Di usia tua, apa yang paling diingat orang? Kok mati ayah besok nak, ke rumah aku untuk si anu, tanah aku untuk si anu, rumah aku untuk si anu, sawit untuk si anu. Jadi seluruhnya dapat bagian. Siapa yang tak dapat bagian? Inyo yang dapat bagian. Coba renung-renungkan itu, Pak. Jadi kerjaan dia itu hanya ngumpul hitung. Ngumpul, hitung. Tak sempat dia menikmati. Tak sempat dia berbagi. Tak sempat dia menolong diri. Jangankan menolong orang banyak, menolong dirinya pun dia tak sempat. Saya paling sering bertanya kepada jemaah, berapa rencana Bapak, harta Bapak menolong Bapak? Rupanya orang kalau ditanya macam itu, Pak Haji bingung dia jawab. Tak jauh-jauh tuh. Harga rumah di Jalan Melur berapa? Anggaplah paling murah kalau di Jalan Melur nih rumah itu selain rumah yang besar-besar nih ya, paling murah 400 juta. Itu paling murah. Kalau punya pula ruko satu. Paling tidak di HR Subrantas sudah main 1 komaan aja. Anggaplah punya paling tidak mobil Innova misalnya. Sudah sekian ratusan juta pula, bermiliar duit di tangan. Kan bermiliar tuh. Belum kita hitung kalau dia punya sawit, belum kita hitung dia punya tanah, macam-macam. Pertanyaan ini satunya. Berapa harta Bapak yang menolong Bapak? Nah, bingung nih menjawabnya. Masjid Nurul Fajar ini kan dah banyak poles memoles, bongkar membongkar, pasang memasangnya kan. Nah, kalau dikumpul-kumpul duit kita masuk ke dalam masjid nih, kira-kira 1 lantai ini seumur hidup sampai mati cukup nak duit kita? Nggak usahlah hitung tiangnya, nggak usahlah hitung lotengnya, nggak usahlah hitung lampunya, nggak usahlah dihitung kubah dan sebagainya, cukup lantai ini saja seumur hidup. Kadang orang kan bangganya lah berapa lama tinggal siko. Ambo orang tua siko Ustaz. Alunado orang tinggal siko lambo yang pertama kali tinggal siko. Oke, orang tua tinggal situ. Lah berapa harato awak untuk menolong awak? Kalau ndak sampai 1 lantai ini, separuh lantai ini sudah enggak duit kita masuk ke sini. Sementara yang kita terima dari Allah Ta'ala itu bermiliar-miliar. Jadi yang mahal-mahal itu untuk orang sebelumnya, Pak. Datanglah kepada saya, Abi kata dia, saya sudah bagi semuanya. Bagi macam manakah? Pokoknya anak-anak dah kakak buatkan rumah satu-satu. Rumah kakak, tempat kakak tinggal tuh dah ada juga yang punya. Habis itu pokoknya semua sudah. Kakak dah nyaman dah. Kalau besok kakak mati, kakak dah aman dah. Dan untuk kakak ada satu.
disebutkannya lah mobil yang sudah lama. Mobil ini paling tinggi harganya 100 juta. Dan dia pesankan kepada anaknya, mobil ini kalau emak mati tak boleh kalian ambil. Mobil ini kalau emak mati, jual hasilnya untuk emak. Serahkan kepada masjid, gunakan untuk membantu agama Allah. Sebanyak itu kekayaan ibu tuh masih tersisihkan oleh beliau hanya sedikit, 100 juta. Tapi itu jauh lebih baik daripada sebagian besar orang. Jangankan 100 juta, 10 juta pun bingung dia menjawab. Berapa harta bapak untuk menolong bapak setelah mati? Tapi rupanya Sayyidina Utsman bin Affan, hotel. Ada ladang kurma. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak, habis saya pengajian macam ini, saya ditemui oleh mantan ketua pengurus masjid. Pak Ustadz, kata dia, kaji Pak Ustadz ini sudah saya amalkan. Alhamdulillah, saya bangun masjid sendiri Pak Ustadz. Dan kemudian ada beberapa masjid yang saya bangunnya separuh. Tapi yang paling ajaib rezeki saya Pak Ustadz, tak apa-apa saya sebutkan nanti di ujung, yang paling ajaib rezeki saya Ustadz, setelah selesai satu masjid, Allah selesaikan pula di tahun yang sama 4 klinik saya. Klinik itu bernama Klinik Taman Sari, Ibu dan Bapak rahimahullah. Klinik Taman Sari itu. Jadi dari 2 berubah menjadi 6, Ibu dan Bapak rahimahullah. Jadi kalau kita menengok orang-orang ahli mempersiapkan mati ini luar biasa. Tak ada yang paling hebat menolong kita setelah mati ini sehebat harta. Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah itu ditolong oleh kekayaan. Satu. Yang kedua, al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Mengapa bisa sodako 10, meminjamkan uang tidak berbunga 18? Kok bisa lebih besar pahala meminjamkan daripada sedekah? Sedekah duit tak balik, meminjamkan duit balik. Meminjamkan ini ibu dan bapak, keutamaannya betul adalah terletak pada dia menuntaskan masalah. Contoh, datang orang kepada ibu dan bapak, Pak Haji kata dia, tolonglah ambo Pak Haji, anak ambo lah 5 bulan tak boleh masuk sekolah. Kena 5 bulan tak bayar SPP. Bapak ahli sedekah nih. Berapa sebulan kata Pak Haji? 1.200.000 Pak Haji. Aik kata Pak Haji. Duit kan? Tentu kan 6 juta pula. Tolonglah hamba Pak Haji. Nah, Bapak Ibu kan dihadapkan itu oleh sebuah masalah. Dipinjamkan belum tentu uang balik. Tak dipinjamkan, anak orang ini tak sekolah. Mengadu itu dengan keyakinan itu tak mudah. Belum lama ini Pak, kami ke rumah sakit umum daerah, mungkin rumah sakit umum daerah Pekanbaru. Ada satu pasien yang tak boleh keluar dari rumah sakit karena dia masih punya hutang. Kalau saya tak salah 3,8. 3,8 atau 3,6. Rumah sakit umum lah intinya, tapi rumah sakit umum mana tak kita sebutkan. Dia punya hutang 3,6 sampai 3,8, tak boleh keluar dari rumah sakit. Pertanyaannya, apa ndak ada orang kaya di masjid dia itu? Apa ndak ada orang berduit di warga itu? Mengapa orang tak mau membayarkan hutang 3,6 itu? Padahal, kalaulah yang kaya-kaya itu mengumpul 7 orang saja. Ya Pak, dan 3,5 hanya 500. Kemana pergi yang kaya-kaya? Jadi meminjamkan uang itu tak mudah. Karena banyak orang
yang sudah losi meminjamkan uang sama orang. Karena meminjamkan uang ini, Ibu dan Bapak, kadang yang dekat bisa menjadi jauh, yang dekat bisa menjadi retak. Bapak Ibu tengoklah ciri-ciri orang berutang. Kau candakan babayi aja. Akhirnya Bapak Ibu pakailah filosofi tidak panu kate, panu ke bawah. Dikaluanlah dompet. Iko petando awak badun sana, awak sakampung, iko paji-haji saketek yo. Jadi tengok jumlahnya, tentu tengok jumlahnya. Dikaluanlah dek paji dari 200.000 rupiah. Selesai masalah orang tuh? Tak selesai. Yang dia butuhkan 6 juta rupiah. Jadi meminjamkan uang itu berat. Berat sekali meminjamkan itu. Apalagi sulit mencari 3 orang yang jujur, Bang. Di antara 10 orang meminjam. Tiba-tiba ada jemaah, saya sampai di luar diprotesnya. Bukan di sini. Pak Ustadz, bukan 3 di antara 10, Pak Ustadz. Jadi, payah mencari satu yang jujur di antara 10 yang meminjam, Pak Ustadz. Lebih pahit lagi dia dalam hal meminjam. Ibu dan Bapak rahimakumullah, memang orang yang meminjamkan ini, kekuatannya adalah pada hakul yakin. Kalau tidak hakul yakin, tak bulat hati, itu berat, Pak. Bayangkanlah, piti dikumpul-kumpulkan. Dalam waktu sekejap berpindah tangan ke orang lain. Dan kadang-kadang sebahagian orang yang meminjam ini, lebih tegas dan keras pula daripada yang punya duit. Dia yang minjam, dia yang ngegas. Tak sedikit Ibu dan Bapak rahimakumullah. Tapi tetap Ibu dan Bapak pinjamkan karena Allah. Takut anaknya tak sekolah. Takut anaknya terputus sekolah. Maka pada hakikatnya orang meminjamkan ini Ibu dan Bapak, dia pada zahirnya berakad dengan si penghutang, tapi pada batinnya dia sedang berakad dengan Allah. Kalau tidak berakad dengan Allah itu lelah, Gus. Lelah sekali. Lelah sekali, Pak. Jangankan dengan orang jauh, adik-beradik saja bisa merenggang gara-gara hutang. Itu Ibu dan Bapak rahimakumullah. Namun ada orang yang tetap meminjamkan. Dia berikan sebahagian rezekinya. Dia berakad dengan Allah, maka nilai pahala al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, lebih tinggi daripada pahala sedekah. Yang ketiga, wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Salah satu yang rusak sekarang, Pak, adalah hubungan persaudaraan. Banyak prinsip hidup orang hari ini, mohon maaf, hang barahang heng bereheng. Kata Buya Sulaiman Abdullah almarhum. Waang di waang aden di aden. Jadi nafsi-nafsi. Bagaimana nasib tetangga tak peduli orang. Mengapa zakat itu mesti dibagikan di Pekanbaru? Karena yang nampak oleh ibu dan bapak kemiskinan itu kan di depan mata, di kelopak mata itu kan di Pekanbaru. Orang tidak dikatakan kafir bila orang kampungnya tak makan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Orang tidak dikatakan tidak beriman bila orang kampungnya tak makan. Tapi orang langsung dicap tidak beriman kalau ada tetangganya tak makan. Ma'ama Nabi, tidaklah kalian, kata Nabi, beriman kepadaku. Tak beriman. Walaupun salat kalian rajin, walaupun kalian berjamaah, kalian tak beriman kepadaku, kata Nabi. Bila kalian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian dalam keadaan lapar. Wa huwa ya'lam, kalian tahu akan hal itu. Ustaz Saidul Amin bercerita, beliau diundang ceramah ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu, rupanya mengundang beliau itu seorang kaya raya di Malaysia. Lalu suatu kali
sedang beristirahat di rumah Pak Haji ini, Ustadz Saidul Amin ini menengok ke belakang rumah orang kaya ini. Rupanya di belakang rumah orang kaya besar Malaysia itu banyak rumah-rumah penduduk yang masih hidup dalam keadaan susah, miskin. Dipanggil Pak Haji tadi oleh Ustadz Saidul Amin. Pak Haji, sudahkah Pak Haji pastikan sebelum tidur orang-orang sekeliling ini sudah makan atau belum? Mengapa demikian Pak Ustaz? Pak Haji tak dikatakan beriman oleh Nabi bila bisa tidur kenyang sedangkan ada di antara tetangga itu lapar. Apa kata Ustaz Saidul Amin? Sekian bulan kemudian saya diundang balik. Ketika saya sampai di rumahnya, apa katanya? Sekarang Pak Ustaz, saya sudah mulai tenang. Mengapa tenang? Seluruh tetangga saya sudah makan. Mengapa demikian? Rupanya dia pindah alamat ibu dan bapak rahimakumullah di perumahan elit. Jadi di sekitar rumah itu semuanya orang-orang kaya. Jadi sudah bisa dipastikan waktu Pak Haji ini tidur kenyang, maka tetangganya pun tidur pun dalam keadaan kenyang. Itu kan susah menebak. Itu cerita Ustaz Saidul Amin. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tetangga ini luar biasa. Sampai ukuran iman kepada Allah, iman kepada hari akhir diukurkan kepada mencintai tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu. Hendaklah kalian memuliakan tetangga kalian. Apa tolak ukur memuliakan itu Pak Ustaz? 8. Di antara 8 itu ibu dan bapak yang paling berat diamalkan itu 2. Pertama apa kata Nabi? Yang nomor urut 7, nomor 8. Jadi 7 dan 8. 7-nya kata Nabi, janganlah engkau tinggikan bangunan rumahmu fauqa binaik. Jangan kau tinggikan bangunan fauqa binaih, di atas bangunan rumahnya. Maksudnya bangunan rumah tetangga. Jadi kalau kita bertetangga, jangan tinggikan bangunan rumah kita daripada bangunan rumah tetangga. Hatta hingga kata Nabi, tidak sampai angin ke rumah tetanggamu. Allahu Akbar. Sampai angin diukur oleh Nabi. Sampai kita memikirkan sejauh itu. Sampai kita memikirkan sejauh itu. Nabi sudah ingatkan kita 1500 tahun yang lalu. Jangan engkau tinggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumah tetanggamu agar engkau tidak menghambat angin masuk ke dalam rumahnya. Allahu Akbar. Sampai angin. Dalam nomor urut ke-8, apa kata Nabi? Jangan engkau biarkan la tu'zihi rih, jangan engkau berikan angin. Angin itu dalam bahasa lainnya maknanya aroma. Jangan engkau berikan aroma an qidrika, dari kualimu, dari periukmu, illa an tughrifa biha, kecuali engkau cidukkan isinya buat mereka. Apa maknanya itu? Jangan engkau siksa tetanggamu dengan aroma makanan. Kadang-kadang lewat orang di samping rumah kita, kata dia. Tapi tidak sampai kepada dia. Oleh Nabi, illa an tughrifa biha, kecuali kalian cidukkan isinya buat mereka. Begitulah Islam ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Kalau yang kecil-kecil, Pak, mudah-mudah, apa kata Nabi? In maridu'ut tahu. Kalau terdengar olehmu kabar tetanggamu itu sakit, jenguk. Nggak ada hadisnya. Kalau ada tetanggamu sakit, maka bayar rumah sakitnya. Nggak ada.
Kalau ada tetanggamu sakit, maka hantarkan makanan ke rumah sakit. Nggak ada. Nabi hanya menyuruh jika dia sakit, maka jenguk. Saya sering mendengarkan, tapi di pengajian ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kata Bu Ketua misalnya. Ada kawan-kawan kita yang sakit, ada Ibu Ketua. Lah barahari sakitnya, baru 2 hari Bu Ketua. Awak tunggu dulu. Ini peraturan organisasi awak, 3 hari sakit, baru jenguk. Malam itu mati Ibu tuh. Nak berbuat bahaya saya, menunggu pula 3 hari dulu. Ada pula yang bertanya, di mana sakitnya? Nyo di rumah saja, nyo Bu aja, Bu Ketua. Nah, itulah nempayah awak. Nyo aturan organisasi awak kok. Kalau sakit di rumah, enggak wajib dijanguk, enggak dapat santunan. Tapi kalau masuk rumah sakitnya, 3 hari awak janguk dapatlah 100.000. Tapi kalau masuk ruangan ICU-nya dapat 200.000. Kalau matinya dapat 250.000. Jadi makin enggak bisa makannya makin tinggi santunannya. Jadi kalau masuk ruangan ICU 200, ya kan? Kalau mati 2,5. Tapi kalau sakit biasa 100. Itu pun harus 3 hari pun nunggu. Mau menjenguk saja pakai proses juga. Padahal Nabi sederhana saja. In marido tahu, jika ia sakit jenguk. Ibu dan bapak terakhir, wasilatul rahim, menyambung tali silaturahim. Bi 24. Kok bisa lebih tinggi silaturahim daripada silatul ikhwan? Apa bedanya? Kalau silatul ikhwan macam kita nih Pak. Saya misalnya ke rumah Gus Mul datang ke rumah saya menyapa Pak Haji. Kalau misalnya saya nengok Pak Haji lagi makan di Ampera Niat, saya tengok jumlah apa 2 paman gua saya bayarkan Pak Haji misalnya. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Itu bahagian daripada silatul ikhwan. Ya kan? Tapi ada yang mengalahkan pahala silatul ikhwan, silaturahim. Silaturahim itu hubungannya mana? Hubungan dengan yang kandung-kandung. Silatun itu ikat mati. Tali kalau diikat mati tak bisa dibuka, itu bahasa Arabnya silatun. Rahim itu artinya perut. Orang yang terikat mati kena hubungan seperut, itu namanya silaturahim. Orang yang kena ikatan mati hubungan seperut, baik dia bonus, buruk dia itulah dakwah kita. Jadi tak boleh seorang saudara kandung memecat saudara kandungnya. Itu dulu saudara kandung kamu Pak Ustaz. Tapi karena banyak-banyak perangannya mau berhentian di saudara kandung Pak Ustaz. Nggak bisa Pak. Sekali saudara kandung tetap saudara kandung. Maka penutup, banyak orang yang mengadakan pertemuan rutin dalam hubungan persaudaraan biasa, arisan RT, arisan RW, arisan haji. Tapi jarang orang ibu dan bapak rahimakumullah membuat pertemuan adik-beradik. Dengan orang lain bertemu dia sekali sebulan, dengan adik-beradik tak bertemu dia setiap bulan. Makanya kalau kami di keluarga Agus, saya pastikan dulu tanggal sekian siapa kalian yang tidak bisa datang. Jangan kalian pada hari H membatalkan. Begitu saya mewanti-wanti. Jadi ketika pertemuan keluarga semuanya wajib hadir. Karena itulah ajang untuk mendekat-dekatkan hati. Hati kau Pak, jangan kan jo saudara kandung Pak, jo amak kandung pun kalau jarang berjumpa terasa hati berjarak. Makanya sering-seringlah mendekat-dekatkan hati ini. Itulah silaturahim. Terima kasih kepada Bapak dan Taufik wal Hidayah wa ridha min inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.